Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku. Pemirsa, dua guru kita tadi telah menyampaikan pesan bagaimana menjadi sosok suami yang baik, diantaranya memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, di segmen ini pemirsa, bagaimana kita belajar menjadi ayah atau menjadi suami yang baik menurut Islam. Ini akan selengkapnya yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdul Wahab. Fadal, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Irfan Has, dan host kita Mas Sofyan. Para ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara, yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dari tadi saya liatin bapak-bapak diem aja kayak ayam basah. Gak ada yang belain. Tenang Pak, saya belain sekarang Pak. Judulnya, suami itu adalah pilar dalam keutuhan rumah tangga. Betul? Suami itu penentu. Dan bahkan suami itu ibu hampir menjadi Tuhan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah Muhammad, saking pentingnya peranan seorang suami, sampai kata Nabi, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, maka pasti aku akan perintahkan setiap istri wajib sujud kepada suaminya. Woi, dengar nggak? Satu Pak, tenang Pak, saya belain Pak. Maka bicara tentang suami pilar keutuhan keluarga, maka kita mengambil contoh daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan uswatun hasanah sebagai suri toladan terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Satu, Rasulullah Muhammad itu Rasulullah Muhammad sebagai seorang suami, sebagai ayah, sebagai seorang kakek. Bagaimana tidak Rasulullah Muhammad disebutkan dengan uswatun hasanah? Karena Rasulullah Muhammad di dalam kehidupannya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak Rasulullah Muhammad, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad itu dibimbing langsung oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Satu, Pak. Jawab apa Pak? Contoh, Rasulullah Muhammad itu seorang suami yang sayang sama istrinya, yang perhatian kepada istrinya. Kita lihat Rasulullah Muhammad kalau pulang berdagang, itu sering Rasulullah Muhammad berpangku, kepalanya yang mulia sering ditaruh di paha istrinya Khadijah. Rasulullah Muhammad saking mesra dengan istrinya, itu Khadijah pahanya sering ditaruh untuk pangkuan kepala Rasulullah Muhammad yang mulia. Ibu-ibu pernah nggak suaminya ada di sini? Wah, pain kepala. Satu. Yang kedua, Bu, ingat, suami ibu ini adalah pemimpin. Betul apa betul? Tadi saya katakan, kalau pengen menjadi wanita yang ahli surga, bahkan dapat salam dari Allah, itu seperti istri Rasulullah Muhammad, namanya Khadijah. Perhatikan, dididik oleh Rasulullah Muhammad dengan akhlak terbaik. Sebagai istri Nabi, Khadijah ini punya peran penting di dalam dakwah dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Sampai Khadijah ini satu-satunya wanita yang dapat salam langsung dari Allah dan dapat salam langsung dari Jibril. Ibu-ibu mau nggak dapat salam langsung dari Allah? Dapat salam langsung dari Allah dan dapat salam langsung dari Jibril, karena akhlaknya istri Rasul Muhammad Khadijah langsung dididik oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Perhatikan. Rasulullah Muhammad mau pulang berdagang. Pulang dari berdagang mau ke rumah. Belum sampai di rumah, seorang istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya, maka Khadijah dicontohkan. Lihat, Khadijah suami belum pulang Bu, itu Khadijah sudah bikin makanan, sudah bikin minuman, sudah siapkan kopi di mejanya. Suami belum pulang, karena suami ini pemimpin, suami belum pulang, Khadijah sudah mempersiapkan makanan dan minuman di mejanya, kopi udah ada. Ibu-ibu begitu enggak? Bu, suami pulang, ibu-ibu udah siapin kopi enggak? Boro-boro ya Pak ya. Yang ada juga mulutnya manyun.
Pantesan suaminya nyanyi, bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada, jangankan dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, nyanyi yang nyamber. Rasulullah Muhammad contoh suri teladan terbaik, menjadi suami terbaik, pemimpin terbaik yang mendidik istrinya. Pak, contoh Rasulullah Muhammad sayang kepada istri. Bapak-bapak jangan suka galak-galak sama ibu-ibu ya Bu ya. Karena ibu-ibu itu lemah lembut yang kita pimpin. Maka seorang suami itu nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pertanggungan jawab di dunia, tetapi di akhirat kelak seorang suami akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, dengar-dengar ya. Rubah tuh nanti pulang pengajian ibu-ibu rubah sama suami yang sayang, yang cinta, siapkan segala makanan, minuman. Sebelum suami pulang ibu sudah persiapkan. Yang terakhir, ada lagi contoh uswatun hasanah rumah tangga yang terbaik. Disebutkan di dalam Al-Quran, qad kanas lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada uswatun hasanah di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang nabi yang punya keluarga terbaik. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wa ala Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang suami, seorang ayah yang sukses mendidik anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya dan keturunannya menjadi soleh dan solehah semua. Amin. Nabi Ibrahim, satu, suami jangan bertangan besi. Suami tidak boleh menghendaki apa keinginannya. Jadi suami Pak jangan suka egois. Boy, Pak, lihat Nabi Ibrahim. Ketika dapat perintah dari Allah untuk nyembelih putranya Ismail. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, berkata kepada istrinya. Istri diajak berdialog. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur mada taroh. Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Bagaimana pendapatku wahai Ismail? Apakah kau mau aku diperintah oleh Tuhan untuk menyembelih kamu? Sebagai orang tua, sebagai suami harus menjadi figur contoh bagi anak-anak dan keturunannya. Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW pun menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Jika pengen rumah tangganya tentram, adem, ayam, loh jinawi, maka pegang prinsip dua ini, insya Allah rumah tangga kita dijadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya untuk menjadi sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang utuh bukan hanya diperankan oleh sosok suami. Meskipun itu peran yang sangat penting sekali. Namun lebih dari itu ada peran istri dan juga ada peran anak-anak juga. Nah, kita akan perdalam materi yang sangat menarik ini di segmen dua segmen nanti di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.